Assalamualaikum Bu Maria dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Stefanus Waskito Priyanka dari Pendidikan Kimia 2019. Ingin mempresentasikan atau menyampaikan materi atau pembahasan mengenai metode diskusi kelompok. Di sini ada 6 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada definisi metode diskusi kelompok, kemudian ciri-ciri, tujuan, manfaat, dan syarat metode diskusi kelompok, kemudian ada kelebihan dan kelemahan diskusi kelompok, kemudian langkah-langkah melakukan metode diskusi kelompok, kemudian penerapan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran, dan terakhir ada strategi agar metode diskusi kelompok itu berjalan dengan baik. Kemudian kita masuk ke definisi metode diskusi kelompok terlebih dahulu. Apa itu diskusi? Diskusi adalah aktivitas dari sekelompok siswa berbicara saling bertukar informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah di mana setiap anak ingin mencari jawaban atau penyelesaian problem dari segala segi dan kemungkinan ada. Metode diskusi itu adalah cara penyajian pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode diskusi pada hakikatnya berpusat pada peserta didik di mana kegiatan dilakukan dalam pelaksanaan diskusi yang tidak struktur hingga kepada kegiatan yang terstruktur di mana guru dapat bertindak keras dan autokratis dan persoalan dan permasalahan-permasalahan didiskusikan sesuai dengan mata pelajaran atau materi pokok. Dengan diskusi para murid atau akan bekerja sama berusaha memecahkan masalah dengan mengajukan pendapat dan argumentasi yang tepat. Kemudian di sini ada ciri-ciri metode diskusi, yaitu terdiri dari beberapa orang, bisa lebih dari 3 orang, kemudian ada permasalahan yang sedang dicarikan solusi pemecahannya, kemudian ada yang menjadi pemimpin, kemudian ada proses tukar pendapat atau informasi, kemudian menghasilkan rumusan alternatif pemecahan masalah yang sedang dibahas. Kemudian di sini tujuan metode diskusi itu menanamkan dan mengembangkan keberanian untuk mengumumkan pendapat sendiri, mencari kebenaran secara jujur melalui pertimbangan pendapat yang mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lain, kemudian belajar menemukan kesepakatan bersama, pendapat melalui musyawarah, kemudian memberikan kehidupan kelas yang lebih mendekati kehidupan hidup yang sebenarnya. Kemudian ada manfaat metode diskusi kelompok. Yang pertama itu mendorong siswa berpikir kritis. Setelah itu melalui diskusi, siswa didorong menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk memecahkan masalah tanpa selalu bergantung pada pendapat orang lain. Kemudian mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas. Di situ siswa mampu menyatakan pendapat secara lisan karena hal tersebut diperlukan untuk melatih kehidupan dan demokratis. Kemudian mendorong siswa menyumbangkan pikirannya untuk memecahkan masalah bersama. Maksudnya itu, diskusi memberikan kemungkinan pada siswa untuk belajar berpartisipasi dalam pembicaraan untuk memecahkan masalah bersama. Dan terakhir itu mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang sama. Itu dalam suatu diskusi tentunya terdapat banyak pendapat dari masing-masing peserta diskusi, dan dari pendapat-pendapat tersebut tentunya terdapat satu atau beberapa alternatif jawaban. Dan diskusi siswa dilatih untuk mengambil alternatif jawaban terbaik secara seksama. Kemudian sini syarat metode diskusi kelompok, yaitu pendidik menguasai masalah yang didiskusikan secara utuh, kemudian pokok masalah yang didiskusikan agar dipersiapkan lebih awal, kemudian memberikan kesempatan secara bebas kepada peserta didik untuk mengajukan pikiran, pendapat, atau kritikannya, dan terakhir itu masalah yang didiskusikan diusahakan agar tetap pada pokoknya. Kemudian sini ada kelebihan dan kekurangan metode diskusi. Yang pertama itu kelebihan terlebih dahulu, yaitu merangsang kreativitas siswa dalam membentuk ide-ide, gagasan, praksara, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. Kemudian mengembangkan siswa menghargai pendapat orang lain, kemudian memperluas wawasan, kemudian membina untuk kebiasaan musyawarah untuk memperkuat dalam memecahkan suatu masalah. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan itu tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar, terus pembicaraan terkadang yang menyimpang sehingga memerlukan waktu yang panjang, kemudian mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau ingin menunjukkan diri. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kekurangan metode diskusi tersebut, guru atau murid sebagai pemimpin diskusi mempunyai peranan sebagai berikut, yaitu pertama sebagai penunjuk jalan. Tugas pemimpin di sini itu memberikan pengarahan kepada anggota tentang masalah yang akan didiskusikan.
Kemudian sebagai pengatur lalu lintas, yaitu bertugas mengatur jalan diskusi agar jalannya diskusi berjalan dengan lancar. Dan terakhir itu sebagai dinding penangkis, yaitu di sini tugas pemimpin diskusi, yaitu sebagai penerima pertanyaan-pertanyaan dari anggota lain, kemudian dilemparkan kembali kepada anggotanya. Jangan sampai terjadi tanya jawab antar kelompok kecil saja, usahakan seluruh anggota kelompok aktif berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian di sini ada langkah-langkah penggunaan metode diskusi kelompok. Yang pertama itu ada langkah persiapan. Yang harus diperhatikan dalam langkah persiapan itu dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan yang khusus. Kemudian menentukan jenis diskusi yang akan dilaksanakan, menetapkan masalah yang akan dibahas, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Misalnya ruang kelas, fasilitas lain yang berhubungan dengan diskusi. Kemudian kedua itu ada pelaksanaan diskusi. Yang diperhatikan dalam pelaksanaan diskusi itu memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi rancangan diskusi. Kemudian memberikan pengarahan sebelum melaksanakan diskusi, kemudian melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, kemudian memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan atau ide-idenya. Yang terakhir itu mengendalikan pembicaraan kepada persoalan yang sedang dibahas. Dan yang terakhir itu ada menutup diskusi. Dalam menutup diskusi itu kita harus membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuatu yang dengan hasil diskusi. Kemudian mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian di sini ada strategi metode diskusi kelompok. Pertama itu guru harus mencermati terlebih dahulu karakteristik siswa, yaitu maksudnya sebelum membentuk kelompok, sebaiknya guru itu mencermati terlebih dahulu karakteristik siswa baik dari kemampuan akademik, sosial, agama, dan lain sebagainya. Intinya kelompok tersebut harus heterogen atau tercampur merata. Kemudian apabila pimpinan diskusi diberikan kepada siswa, dapat diatur secara bergiliran. Kemudian guru menguasakan semua siswa itu ikut berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian diusahakan semua siswa itu mendapatkan giliran berbicara dan murid lain belajar bersabar untuk mendengarkan pendapat temannya. Kemudian perlunya guru memberikan perhatian lebih kepada siswa. Maksudnya itu seringkali beberapa siswa itu dengan motivasi belajar dari perlukan fasilitasi khusus dari guru dapat memberikan perhatian lebih pada mereka, yaitu dengan memberikan dukungan moral atau suntikan motivasi agar lebih bersemangat lagi dalam belajar. Kemudian perlunya guru mempertimbangkan terlebih dahulu tugas dan masalah yang diberikan kepada siswa. Maksudnya itu tugas yang diberikan jangan terlalu sulit dan juga jangan terlalu mudah. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan kembali tugas yang diberikan apakah mampu diselesaikan siswa bersama kelompoknya dalam rentang waktu yang lama atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan metode diskusi kelompok. Di sini ada beberapa penerapannya. Yang pertama itu dapat membagi susunan grup diskusi yang terdiri dari leader, juru tulis, dan peserta, kemudian membuat susunan pembagian tugas setiap anggota, menstimulasi peserta agar diskusi dapat aktif, kemudian menulis setiap gagasan yang dirasa penting, kemudian peserta ditantang untuk menerima pemikiran peserta lain, kemudian menciptakan atmosfer diskusi yang nyaman, mempresentasikan hasil diskusi, kemudian memberikan kesimpulan dari hasil diskusi, dan yang tak kalah penting itu melakukan revisi atau evaluasi terhadap jalannya diskusi dan dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan diskusi selanjutnya. Baik, sekian presentasi saya mengenai metode diskusi kelompok. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga saya berterima kasih kepada Bu Maria selaku dosen pengampu metode pembelajaran dan teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.